Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah kita boleh menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu yang masih memberikan kepada kami kehidupan sehingga hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Kembali kami datang kepada Tuhan dan membawa diri kami merenungkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkenan menyapa kami, agar kami boleh terus mengisi kehidupan ini dengan penuh makna dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami berserah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Yudas pasal 1, ayat yang ke-14 hingga 16. Demikianlah firman Tuhan. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, setiap hari umur kita bukannya semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Itu artinya bahwa waktu yang kita miliki bukannya semakin banyak, tapi semakin sedikit. Kebenaran ini kembali mengingatkan kita bagaimana kita memaknai hidup ini dan mengisinya dengan sesuatu yang berarti, yang bermakna. Seringkali kita terjebak dengan rutinitas yang ada, bahkan juga dengan pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami setiap hari. Pergumulan hidup tidak akan pernah selesai, karena setiap hari kita akan bergelut di sana. Jikalau ada satu masalah terselesaikan, maka akan terus muncul masalah yang baru, karena kita hidup dan tinggal di dalam dunia yang tidak sempurna. Kita tinggal dan hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dan karena itu dunia yang sempurna itu hanya ada di dalam kekekalan. Karena itu, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah kita hidup dengan benar. Karena siapapun kelak tidak akan pernah luput dari penghakiman Tuhan. Semua perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup, kelak akan dituntut pertanggungjawaban dari setiap kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita hidup dengan penuh syukur dan bukannya mengeluh. Bagaimana kita menjaga tutur kata kita, perbuatan kita. Kiranya kita tidak hidup seperti orang fasik yang tutur katanya baik, namun perbuatan kita tidak selaras dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita tahu. Kita tidak bisa mengelak dari segala sesuatu yang kita perbuat selama kita ada di dalam dunia ini. Karena itu, biarlah firman Tuhan yang boleh terus menuntun hidup kita, yang menjadi standar hidup kita, situasi apapun yang kita alami, baik ataupun buruk. Dan dimanapun kita berada, dan di dalam komunitas apapun kita ada dan tinggal, biarlah firman Tuhan yang terus-menerus menjadi pedoman hidup kita, sehingga ketika kita hidup di dalam kebenaran, kelak ketika Kristus datang sebagai hakim, kita boleh mempertanggungjawabkan semua hal yang telah kita perbuat, dan juga mempertanggungjawabkan hidup yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Bila kita masih ada hari ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana di dalam hidup saudara dan saya. Dan rencana Tuhan itu bukan hanya sekedar kita menjalani hidup dengan rutinitas, tetapi Tuhan memiliki tujuan yang kekal dalam hidup saudara dan saya. Ia rindu memakai hidup kita, dan karena itu kita patut hidup dengan menghidupi kebenarannya setiap hari.
di dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, dalam kesaksian kita. Kiranya kita boleh menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita belajar dari kehidupan orang Israel yang tegar tengkuk, yang terus-menerus memberontak meskipun sudah mengalami anugerah Tuhan, meskipun sudah mengalami pembebasan Tuhan dari perbudakan di Mesir. Mereka juga dengan mata melihat, menyaksikan akan keajaiban, perbuatan, mujizat yang Tuhan perbuat. Namun toh mereka tetap keras hati, tegar tengkuk, memberontak dan bahkan meninggalkan Allah, dan mereka memuja berhala. Saudara, saya yakin setiap kita sudah mengalami kasih Tuhan. Dan ketika kita di dalam pergumulan persoalan, kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita. Dia setia senantiasa untuk mendengarkan doa-doa kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita hidup hari ini? Bagaimana kita mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Tentunya sebagai orang yang beriman, kita akan terus belajar dan berjuang dalam anugerah agar hidup ini boleh kita jalani di dalam kebenaran firman Tuhan, mengisinya dengan nilai-nilai kekal. Meskipun kita tidak akan pernah lepas dari rutinitas setiap hari, pekerjaan, tugas-tugas, dan lain sebagainya. Namun Tuhan ingin kita mengerjakan semuanya itu dengan nilai-nilai kekal, sehingga hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita sungguh penuh makna, tidak sia-sia, tetapi memiliki nilai-nilai rohani yang berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita menjalani hidup ini dengan penuh syukur dan dengan memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami bagaimana kami menjalani hidup ini sehari-hari. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak terus-menerus larut di dalam rutinitas kami, atau mungkin larut di dalam pergumulan hidup yang kami alami. Tapi ketika Engkau masih memberikan hidup ini kepada kami, ada tujuan kekal Tuhan. Bagaimana kami terus hidup seturut kehendak-Mu, dan bagaimana kami menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Baik itu melalui tutur kata kami, melalui kesaksian hidup kami, dan juga dengan segala sesuatu yang kami lakukan. Kiranya di sana nyata siapa Tuhan yang kami percaya. Mampukan kami Bapa untuk menghidupi firman-Mu hari lepas hari. Berkati kami sepanjang hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan memberkati.